Viral di TikTok, warga Desa Prabu, Lombok Tengah, melakukan pencabutan 2 pelang yang dipasang oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB. Sebelumnya, pemasangan pelang di kawasan itu atas dasar dugaan adanya okasi tambang emas ilegal. Usai roboh, warga kemudian melempar batu ke pelang spanduk hingga akhirnya terkoyak. Seperti apa tanggapan Kades Prabu soal kejadian tersebut? Simak hanya di Tribun Lombok. Kemarin itu masyarakat mereka menganggap Prabu itu menganggap mau diambil oleh BKSDA. Sementara BKSDA sendiri kan maksudnya untuk membantah tudingan yang ada di media sosial, terutama di Facebook. Itu kan ada berita yang mengatakan bahwa ada tambang ilegal yang berada di dekat sirkuit Mandalika yang menghasilkan 3 kg emas per hari. Dan tenaganya di sana, karyawannya di sana, tidak ada yang bisa bahasa Indonesia. Itulah maksud BKSDA. Sehingga pasang pelang, tapi pelangnya itu kayaknya kan bahasanya umum. Tidak boleh ada aktivitas di kawasan BKSDA. Nah, itu yang dituntut oleh masyarakat. Kita juga tidak menyalahkan sebenarnya masyarakat, karena mereka tidak tahu. Kita coba juga untuk menjelaskan. Tapi yang namanya masyarakat orang banyak lah istilahnya, kan pemikirannya berbeda-beda, penerimanya berbeda-beda, sehingga akhirnya pelang itu dicampur lah istilahnya masyarakat. Ya, sama masyarakat. Berapa titik pelangnya itu? Ada 2, cuman ada bekas tambang tahun 2018 sesuai dengan informasi itu kan. Memang dulunya ditutup itu tahun 2018 total itu, dan tidak pernah ditambang lagi. Selesai tapi di sana. Tapi dibuka kembali sama masyarakat gitu? Bukan, tidak dibuka, cuman untuk membantah tudingan itu saja dari BKSDA. Tidak pernah dibuka lagi setelah 2018, tidak pernah dibuka lagi, tidak pernah ditambang lagi. Itu saja untuk membantah tudingan itu. Tapi kan mungkin ada kesalahpahaman di antara masyarakat dengan dengan pelang yang dipasang itu. Akhirnya masyarakat merasa bahwa ini akan lahan Gunung Prabu ini akan dikuasai oleh masyarakat, oleh BKSDA. Yang memang benar, kawasan Gunung Prabu ini yang saat ini yang dianggap oleh BKSDA itu menjadi miliknya dari tahun 80-an, 89 kalau tidak salah, itu sudah dikuasai oleh masyarakat. Masyarakat kami yang punya. Bukti-bukti ada, SPPT ada, lengkap semua. Kalau tempat lahan tambangnya itu memang sebenarnya itu memang tanah milik masyarakat atau memang yang milik BKSDA itu? Yang Pak Kades? Yang semuanya? Enggak, kalau tambang itu milik pribadi sebenarnya. Itu kan ada di Gunung Goa itu. Iya. Itu khusus milik. Itu sudah sertifikat semua. Dan itu sudah selesai sebenarnya tambangnya. Sudah selesai. Bahkan bekas tambang itu sekarang sudah ada yang dikontrak, ada yang dijual, ada yang mau dibangun. Itu sebenarnya yang masih ada, cuman yang di depan rumah sisa ampas-ampas itu yang diolah. Itu saja yang masih saat ini. Sekarang ini bisa menghasilkan berapa gram per hari mungkin Pak Kades? Paling kita itu ada sisa lah untuk pengelolaannya itu. Itu saja, tidak terlalu banyak. Puluhan gram lah mungkin per hari? Ya, enggak sampai. Paling 1 rendam itu pun prosesnya agak panjang. Sampai 2 hari, kadang 2 hari, 3 hari lah prosesnya. Paling 5-6 gram lah per 1 rendam. Per hari ya? Per 1 rendam itu. Berapa rendam mungkin kalau? Enggak, kalau kita di depan rumah, kalau di depan rumah itu 1 rendam kita bikin. 1 rendam kita bikin. Tapi karena harga emas sekarang mahal, lumayan mahal kan, hampir 2 jutaan. Berapa titik tambang sebenarnya kalau di Prabu ini? Hanya 1 di Gunung Goa itu saja. Itu pun seperti yang saya bilang tadi, itu sudah selesai sebenarnya. Sudah tidak lagi. Tinggal penataannya saja. Hampir 95% itu sudah ditata. Dan itu sudah ada yang membangun.
masuk di bagian ujung selatan sana itu sudah dibangun sebenarnya, sudah mau ditalut, sudah diprofil oleh investor. Nah, bagian utaranya paling ujung itu sudah dikontrak 1 are itu 4,5 juta, 1 are itu juga mau dibangun ya, oleh investor. Sarana pariwisata gitu. Jadi Ya, karena memang saat ini kan Prabu ini sudah mulai dilirik sebenarnya oleh investor, baik yang lokal maupun yang asing. Mancanegara. Ya, dan sudah banyak yang sudah mulai membangun di Desa Prabu. Nah, itu makanya mungkin penyebabnya mungkin ada pihak-pihak yang mau membuat isu-isu yang kurang benar, sehingga BKSDA maupun TNI, Polri semuanya kan atensi untuk melihat tambang ini. Iya. jadi persoalannya lebih kepada kepemilikan lahan kepada desa. Sebenarnya itu yang menjadi penyebab utamanya sebenarnya. Masalah medsos, media sosial yang dikirim mungkin akunnya siapa itu kita tidak tahu, yang mengatakan seperti yang saya bilang tadi bahwa ada tambang di dekat sirkuit, yang menghasilkan 3 kg per hari emasnya, dan karyawannya tidak ada yang bisa bahasa Indonesia. Itu yang menjadi atensi mereka. Yang sebelum-sebelumnya kan belum ada masalah. Dan kita juga ngerti bahwa memang tidak selamanya tambang ini akan kita kerjakan. Di samping itu kan pariwisata sekarang semakin maju di bagian kita, di bagian selatan ini. Juga kalau kita terus nambang istilahnya juga hasilnya tidak maksimal, kita lebih sering rugi, lebih baik kita tinggalkan saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.